Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama PPKN KD 3.2 dan 4.2, perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta nilai-nilai penting dalam musyawarah, dan IPS KD 3.3 dan 4.3 yaitu jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok, serta pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak hebat, simak videonya baik-baik ya. Nah, yang pertama yaitu perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di sini kita harus bisa membedakan apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Nah, jadi hak di sini adalah seseorang itu berhak melakukan sesuatu yang diinginkannya karena itu sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban itu adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Nah, jadi kewajiban ini itu wajib ya. Kalau kita mendapatkan kewajiban itu harus dilakukan. Contohnya seperti kewajiban dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Nah, tanggung jawab ini yaitu di mana kalau kita melakukan sesuatu itu harus bisa menanggung apa yang kita perbuat. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, apa itu contoh hak? Contohnya seperti mendapatkan rasa aman, memperoleh udara dan air bersih, serta mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu hak kita sebagai manusia ya. Kita boleh memperoleh udara dan air bersih, itu hak kita. Kemudian ada juga kewajiban. Di sana contohnya seperti menjaga lingkungan kebersihan, menjaga keamanan lingkungan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kita harus melaksanakan untuk menjaga lingkungan kebersihan ya, karena itu adalah kewajiban kita. Dan tanggung jawab contohnya seperti melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, serta melaksanakan ronda dan melaksanakan piket kelas. Nah, jadi ini merupakan contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu nilai-nilai penting dalam musyawarah. Apakah anak-anak hebat tahu apa itu musyawarah? Musyawarah itu adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, dan perembukan musyawarah. Lalu, apa pentingnya dalam musyawarah? Nah, saat kita bermusyawarah, kita akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut dapat berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilakukan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Semua peserta musyawarah itu harus menghargai pendapat peserta lainnya. Dalam musyawarah, terdapat nilai-nilai penting seperti kebersamaan, kebebasan berpendapat,
menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar dan lapang dada, menerima hasil musyawarah, serta tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, apa itu usaha? Usaha di sini adalah kegiatan yang orang lakukan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, usaha ini itu bisa dilaksanakan secara perorangan atau kelompok. Nah, di sini ada jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan maupun kelompok. Yang pertama ada usaha perorangan. Usaha perorangan ini adalah seseorang pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contohnya seperti toko, bengkel, atau warung. Kemudian yang kedua, firma. Firma ini adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya itu memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian pun itu ditanggung bersama. Kemudian ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Nah, usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif ya. CV ini mempunyai 2 anggota. Nah, anggota aktif ini berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya adalah CV Rian Motor atau CV Kayu Jatiluhur. Kemudian yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Nah, pemilik saham ini memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya seperti PT Pembangunan Jaya. Yang kelima ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Kemudian dalam pengelolaannya, BUMN ini terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum, contohnya Perum Peruri atau percetakan uang negara, dan PT, contohnya PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Dan yang terakhir ada koperasi. Koperasi ini adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Contohnya seperti koperasi unit desa atau KUD. Lalu yang selanjutnya yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kita harus tahu apa itu kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhnya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Lalu apa pengaruhnya kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, adanya pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkat kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah. Nah, kegiatan produksi ini atau yang dikenal dengan menghasilkan barang, distribusi menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi itu menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa.
Nah, ketiga jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Jadi, adanya ketidakmerataan pendapat serta kecepatan pertumbuhan yang ekonomi berbeda itu sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Oke, jadi bagaimana? Apakah mengerti untuk pembelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada yang mengerti, silakan bisa bertanya kepada Bapak. Nah, karena materinya sudah selesai, di sini ada tugas halaman 110 dan 115. Silakan dikerjakan. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Jangan lupa tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.